terima sepenuh-penuhnya kebenaran yang kita coba pelajari dari firman Tuhan. Gitu ya. Baik Bapak Ibu, teman-teman semua, mari kita buka Alkitab kita dari 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 9. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 9. Bapak Ibu teman-teman mencatat, menyimak ya ayat Alkitabnya. Saya ini banyak sekali, cukup banyak yang bisa kita lihat di sini yang penting. Saya akan melihat secara keseluruhan, kemudian nanti kita akan masuk supaya kita melihat lebih dalam lagi. Ya. Mari kita lihat bersama-sama. Terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus. Pertanyaannya, Roh Kudusnya di mana? Kan cuma Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, untuk hal ini kita melihat latar belakang budaya Yahudi pada waktu itu. Penyebutan nama Allah sendiri atau dua, Allah dan Yesus atau Allah dan Roh Kudus atau tiga-tiganya, Allah, Yesus dan Roh Kudus itu memiliki otoritas yang sama, ya. Jadi kita jangan mudah bias dalam hal ini. Penyebutan di dalam Alkitab punya otoritas yang sama. Matius 28, 19-20 menyebut tiga-tiganya. Tapi di bagian-bagian yang lain kita bisa menyebut tertulis cuma satu atau dua. Jangan salah, punya otoritas yang sama. Ya, lanjut. Yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus. Lengkapnya adalah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang telah keluar dari antara orang mati. Yang telah keluar dari antara orang mati. Artinya Yesus tadinya mati, tapi dia bangkit keluar dari antara orang mati. Ya. Lanjut, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Persisnya begini. Menuju sampai masuk ke dalam hidup yang penuh pengharapan. Ya, jadi bukan hanya kepada terus tidak nyampe, enggak, tapi kepada, menuju dan sampai masuk ke dalam hidup yang penuh pengharapan. Artinya setelah masuk di dalam hidup yang penuh pengharapan, maka kita juga masuk ke dalam untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak cemar, yang tidak dapat lain, yang tersimpan di dalam surga. Bagi kamu, ini bentuknya jamak, jadi kita semua. Kemudian ayat 5, yaitu kamu, ya jamak ya, yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kapan zaman akhir? Katanya sebentar lagi kiamat, tapi nggak kiamat gitu ya. Kapan zaman akhir itu? Ya. Maka kita memahami bahwa saat-saat inilah termasuk era atau masa
zaman terakhir. Ya, mau tidak mau kita sudah ada di era yang seperti itu, ya, zaman akhir. Kemudian ayat 6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Seketika di sini artinya memakai nama yang mengartikan kecil, ya. Kecil artinya sedikit, cuman sedikit. Penderitaan itu loh, berduka cita itu loh, cuman sedikit. Ini kata sifat, sifatnya cuman sedikit. Jadi yang banyak apa? Yang banyak adalah sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan terbesar, apakah Bapak, Ibu, dan saya menikmati bagian yang besar, atau kita ada di dalam bagian yang sedikit, yang kecil ini? Wah, kalau kita ada di dalam bagian yang kecil, jangan mau. Tidak mau, saya juga tidak pengen. Ini cuma sementara, ya cuma sedikit, jumlahnya kecil, ngapain dipikirin? Ya, EGP gitu ya, EGP aja, itu cuma sedikit. Udahlah, aku menderita, oke, itu cuma sedikit. Karena kebenaran ya, bukan karena menderita karena misalnya saya nyolong gitu ya, yang maklum kalau digaplok gitu, maklum gitu ya, karena saya berbuat salah. Tetapi ketika kebenaran kita kerjakan dan kita harus mengalami dan menerima kebenaran, maka kita berpikir, oh, firman Tuhan mengatakan ini termasuk sejumlah yang kecil, ya, bukan yang besar. Yang besar adalah sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Nah, di sini bentuknya tunggal, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Jadi iman itu bukan bolongan. Tidak boleh kita menjadi kontraktor iman, ya, buat adik saya, buat istri saya, buat anak saya. Tidak bisa, tidak bisa. Tunggal, masing-masing harus bertanggung jawab terhadap imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Apa Yesus Kristus menyatakan dirinya? Kelihatan atau dirasakan? Kalau kelihatan, mungkin belum ada ya di antara kita yang melihat Tuhan Yesus wujudnya seperti ini, ya, saya belum pernah. Tetapi kalau dinyatakan Yesus Kristus, dinyatakan dan itu dirasakan, saya percaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mati dan bangkit dari kematian untuk menebus dosa kita, dan kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita pribadi, maka saya yakin orang-orang seperti inilah yang bisa mengalami Yesus di dalam hatinya. Pengen toh? Pengen. Ya, karena itu mari kita ingatkan juga teman-teman kita, percaya pada Yesus Kristus, terima sebagai juru selamat pribadi, menebus dosamu, jadi raja dalam hidupmu, dan nikmati pernyataan dari
belum melihat dia, karena frasa atau kata ini menunjukkan itu kita melihat secara fisik. Tidak ada seorang pun di antara kita yang pernah melihat Yesus, ya, karena itu 2000 tahun yang lalu, ya. Jadi ketika kita melihat, belum pernah melihat dia, kita tidak boleh seremehkan. Aku sudah kok melihat dia dalam penampakan. Enggak. Kata yang dipakai tidak menunjukkan ke arah sana. Kata bahasa asli yang dipakai di sini adalah kelihatan secara fisik. Tidak ada, tidak ada. Nah, makanya itu kita terima. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, ya, ingat kata-katanya mengatakan demikian. Namun kamu mengasihinya. Betul ya? Tidak pernah lihat Tuhan Yesus, tapi kita mengasihi Tuhan Yesus, ya. Makanya kita tadi nyanyi sambil menepuk dada, sambil kita merasakan hadirat Tuhan, begitu ya. It's okay, semuanya itu tidak ada masalah. Ya, bebas-bebas saja ketika kita memuji Tuhan, ya, mengekspresikan kerinduan kita untuk berrelasi dengan Tuhan, bebas. Ya, kita tidak boleh mengekang orang, aku nyanyi harus tepuk tangan, tidak boleh. Orangnya nggak ingin tepuk tangan, udah biarin. Yang penting dia menikmati. Tujuannya itu. Ya, tujuannya bukan tepuk tangan, tapi untuk kita yang bertepuk tangan. Aku dengan bertepuk tangan, aku mengalami satu relasi yang lebih dekat kepada Tuhan. Oke, kita kerjakan bersama-sama. Tidak usah khawatir. Ya. Saya ingat dulu waktu saya SMP. Papi saya kalau ke gereja melihat orang bertepuk tangan itu dia nggak senang. Lah, aku nggak bisa jelasin waktu itu, udah nggak tahu. Ya. Kenapa nggak senang melihat orang menyanyi bertepuk tangan? Kata papi saya, orang nyanyi itu relasi dengan Tuhan. Ngapain harus rame-rame? Nah, saya cuma bilang, ya itu kan papi. Orang lain mungkin ngerasainnya beda, ya apa-apa. Tapi aku nggak senang. Sorry, saya jawab. Tapi aku nggak senang. Gitu. Aku nggak enak hatiku. Ya udah, nggak usah mikirin yang lain. Papi nyanyi, merasakan dalam hati dan sambil diam, oke, nggak apa-apa. Yang penting itu merasakan pernyataan Tuhan, kehadiran Tuhan, kita bisa rasakan. Yang penting itu, kan? Betul ya? Betul. Ya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Nah, ternyata ada tujuan iman. Apa itu? Keselamatan jiwamu. Ya, dari ini mengajarkan bahwa tujuan iman adalah keselamatan jiwa. Pertanyaan terbesar ketika kita baca ini adalah, apakah aku sudah selamat? Apakah aku sudah selamat? Apakah aku sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatku pribadi dan menjadi raja di dalam hidupku? Dan kalau itu terjadi, rasanya tidak bisa dipisahkan, ya, antara kita berbakti di gereja ini dan kemudian tindakan dan perkataan kita di luar gereja, tidak bisa dipisahkan. Selalu saling mengimbas. Walaupun mungkin kita jatuh bangun di dalam melakukan firman Tuhan, ya. Ada yang jatuh atau tidak ada yang tidak pernah jatuh. Ya, aku jatuh loh berkali-kali. Ya, tapi bangkit lagi. Rumusnya kan kalau jatuh plus 1, bangkit, itu aja. Ya. Nah, itu kita lihat secara garis besar. Sekarang kita melihat nats kita itu ada di ayat 8. Bapak Ibu, teman-teman semua. Ayat 8 mengatakan tadi, ya, kita lihat sekali lagi.
sekalipun kamu jangan, artinya kita semua belum pernah melihat dia, maksudnya cenderung penglihatan secara fisik, ya itu artinya katanya demikian. Namun kamu mengasihinya. Dunia kita, sekitar kita, mungkin kita mengalami pemahaman bahwa mengasihi Allah itu harus seperti apa? Harus bagaimana? Apakah mengasihi Allah itu kita harus mengasihi dengan yang kita kenal mungkin selama ini ya, kasih agape? Ataukah mengasihi Allah dengan kasih pilihan? Saya cuma sebut dua, karena eros tidak pernah tercatat di dalam Alkitab. Hanya ada agape dan pilihan. Hanya ada agapao dan pileo kata kerjanya. Kata bedanya agape dan pilihan. Katanya kita disuruh mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Wah, Bapak Ibu teman-teman, saya bertahun-tahun saya frustasi dengan kata istilah ini. Bertahun-tahun. Bagaimana mungkin saya berdosa? Bagaimana mungkin yang saya masih bisa melakukan kesalahan, mengasihi Allah dengan kasih agape? Alamak, tidak mungkin buat saya. Frustasi saya bertahun-tahun kalau saya baca ayat-ayat seperti ini. Tetapi kemudian kita bersama-sama bisa membuktikan bahwa ternyata kasih agape atau agapao, kasih pilihan atau pileo itu bisa dipakai bergantian di dalam naskah aslinya tanpa mengurangi mutu daripada kasih itu. Kok bisa? Bisa begitu. Teks mengatakan demikian. Teks mengatakan demikian. Filosofinya atau cara berpikirnya seperti ini. Ini kan Alkitab ini kan asalnya dari kebudayaan Timur, ya di sana. Jadi kita harus bawa pemikiran kita untuk berpikir bagaimana sih pada waktu itu. Situasinya pada waktu itu tuh seperti apa? Jangan dibawa sekarang, jangan, karena nggak cocok nanti. Benturan artinya, karena kan beda kebudayaan Yahudi pada zaman itu dan kebudayaan kita Indonesia di saat ini beda. Kebudayaan Yahudi dan Indonesia aja beda, apalagi Yahudi zaman dulu dan Indonesia zaman sekarang. Demikian juga terjadi apabila kebudayaan Yahudi itu dibawa, dianggap sebagai kebudayaan dari bangsa tertentu yang lain. Tidak bisa. Karena itu berarti kita memberi arti Alkitab itu menurut kita sendiri. Betul? Nah, artinya menurut aku di Indonesia seperti ini kok. Nah, tidak boleh. Ini yang harus kita tinggalkan, pemikiran seperti ini. Jadi ketika kita melihat kita ada ragu-ragu, maka kita harus berpikir. Kita mencoba berpikir, loh, zaman dulu itu seperti apa? Ini menarik. Ya, kenapa sekarang, Pak, kok ada agape, ada pilihan? Kok sekarang ada agapao, ada pilihan? Kenapa bisa begitu? Nah, arti-arti yang membedakan yang secara umum kita tahu, kasih agape adalah kasih yang walaupun meskipun bagaimanapun begitu ya, pilihan adalah kasih orang tua dan anak dan sebagainya begitu di dalam persekutuan Yesus Kristus dan lain-lain sebagainya. Itu pemahaman itu bukan keluar dari kebudayaan Yahudi pada waktu itu, Bapak Ibu. Ini yang jadi masalah. Kita mencoba memasukkan pemahaman yang bukan dari asalnya Yahudi pada waktu itu, kita bawa masuk ke situ, dan cocok.
Tidak cocok. Sekali lagi, Alkitab membuktikan, teks Alkitab membuktikan bahwa agape dan philia itu dipakai bergantian dengan kualitas kasih yang sama. Agapao dan philia pun dipakai di dalam Alkitab dengan kualitas yang sama. Saya kasih contoh Yohanes 3 ayat 16. Siapa di antara kita orang percaya yang tidak pernah mendengar ayat Yohanes 3 ayat 16? Gak ada ya? Pasti tahu ya. Ya, begitu kita mau kita diinjilin oleh teman kita atau siapapun pada waktu itu, maka salah satu ayat mesti Yohanes 3 ayat 16. Karena sedemikian besar kasih Allah kepada isi dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Ya. Kasih di situ adalah kasih agapao, bukan agape, bukan kata benda, tapi agapao, kata kerja, aktif. Tuhan mengasihi aktif. Sekarang kita lihat satu ayat yang lain selain Yohanes 3:16. Di manakah itu? Di Yohanes yang sama aja, ya, supaya kita nggak usah repot-repot. Yohanes yang sama. Yohanes 16 ayat 27. Yuk kita buka sama-sama ya. Yohanes 16 ayat 27. Saya akan bacakan ayat 27. Sebab Bapa sendiri pileo kamu, karena kamu telah pileo aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Lah, Tuhan mengatakan dalam Yohanes 3:16, aku mengasihi dunia, isi dunia manusia semua ini. Jangan pikir termasuk anjing dan kucing dan sebagainya, itu lupakan gitu ya, karena itu tidak termasuk di dalam ini. Allah mengasihi isi dunia dengan agape, tapi sekarang Allah mengatakan bahwa sebab Bapa sendiri pileo kamu. Loh, yang benar yang mana? Jelas dikatakan di sini, tidak salah teksnya. Karena kamu sudah pileo aku. Ada ayat yang lain banyak membuktikan, ya, membuktikan prinsipnya, membuktikan bahwa pileo dan agapao itu di dalam firman Tuhan, perjanjian baru khususnya, itu punya otoritas yang sama dan bisa dipakai secara bergantian tanpa mengurangi arti. Nah, bagaimana sekarang tadi kebudayaan Yahudi yang kita singgung-singgung tadi? Bagaimana keadaan budaya Yahudi pada waktu itu? Bangsa Yahudi pada waktu itu memakai bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani hanya ada satu kata kasih, yaitu ahav. Tidak ada dua. Satu kata kasih. Walaupun ahav itu bisa ditambahin awalan, tambahin akhiran seperti kita belajar bahasa Indonesia ya, ditambahin sisipan begitu ya, sehingga artinya itu bisa macam-macam. Walaupun kasih apa, bagaimana kasih dan lain sebagainya, tapi tetap kasih begitu ya. Cuma satu. Pertanyaannya, apakah Yohanes salah nulis ini? Enggak ada. Kalau Yohanes itu murid yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saya percaya Yohanes akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia tahu dia dikasih oleh Tuhan Yesus. Enggak akan aneh-aneh. Begitu ya. Kenapa Yohanes sengaja tulis pileo agapao bergantian? Karena Yohanes yang punya latar belakang Yahudi tahu bahwa kasih itu cuma satu. Pileo dan agapao ini adalah kebudayaan Yunani yang kemudian. Memang di dalam kosakata kebudayaan Yunani memang ada dua. Ada yang lain sih, eros, orgi dan sebagainya, tetapi hanya dua yang ada di firman Tuhan. Ya.
dia punya latar belakang Yahudi yang punya kasih cuma satu, maka Yohanes pun tidak ada masalah menulis dengan agape atau tulis dengan Bilia atau tulis dengan agapao atau tulis dengan Pileo, tidak ada masalah. Kenapa? Karena memang asal mula kebudayaan Yahudi, bahasa Ibrani, kasih itu cuma satu modelnya, tidak ada kasih yang lain. Dan 1 Yohanes 4 ayat 8 mengatakan bahwa Allah adalah kasih itu. Jadi Allah sama dengan kasih. Kalau Allah sama dengan kasih, yang kasihnya kepada semua orang sama, apakah Allah punya bermacam kasih? No, tidak mungkin itu. Allah yang aku kenal, Allah yang kita kenal, mengasihi dengan satu model, kualitas yang sama. Ya mau agak mau beliau sama aja. Gitu. Ini rahasia yang terungkap kemudian. Cuma ketika saya menjelaskan kepada papi saya, tidak punya kesempatan. Papi saya sudah pindah alamat masalahnya. Kadang-kadang saya berpikir, aku kurang cepet ya belajar Alkitabnya ya, sampai papiku pindah alamat aku nggak bisa jelasin. Ya, tapi semua itu ada waktunya. Ya, kita semua di sini tidak ada satupun yang tahu nomor urut kita nomor berapa, betul? Ada yang tahu nomor urutnya? Pak, saya 1050 gitu, ada tahu? Enggak tahu gitu. Ya, enggak tahu. Saya pun enggak tahu. Makanya kita bisa lihat bahwa yang muda belum tentu pindah alamatnya kemudian. Yang tua belum tentu pindah alamatnya lebih dulu, belum tentu. Gitu. Ya. Nah, gitu ya. Sekali lagi, pemahaman kasih kita harus ambil, bukan kasih saja. Semua di dalam Alkitab kita harus ambil, kita harus kembali lagi pada waktu ayat itu ditulis. Pada waktu situasi kondisi ayat itu ditulis. Itu tepat. Walaupun mungkin kita juga bisa salah dari data-data itu ya, ada yang kurang dan sebagainya. Tetapi kita tidak boleh ambil dari yang lain. Kita harus ambil kembali lagi ke asalnya. Gitu. Ya. Nah, ayat 8 ini, ayat nas kita ini ya, mengatakan bahwa kamu tidak melihat tapi kamu mengasihi. Jadi no problem sekarang ya. Pokoknya aku mengasihi Tuhan hanya dengan satu kualitas, kasih. Karena itu Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan bla 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 bla. Satu kualitas apa? Seantero tubuh kita, seantero keberadaan kita, tanpa kecuali. Tidak boleh sedikit ini bukanlah. Ini Tuhan jangan ikut campur. Tidak bisa. Kalau itu yang terjadi, maka kita bukan mengasihi Allah namanya. Karena itu ada istilah kan? Kalau Minggu haleluya, kalau Senin sampai Sabtu haleluya gitu kan, ada istilah begitu. Ya karena itu tidak boleh. Jadi walaupun mungkin di dalam Senin sampai Sabtu kita jatuh banget melaksanakan firman Tuhan. Kadang-kadang kita nggak sadar kita sudah emosi. Padahal dengan emosi saja itu menunjukkan bahwa kamu kurang percaya atas pengaturan Tuhan terhadap hidupmu. Betul? Kalau kita percaya pengaturan Tuhan pasti yang terbaik buat saya, apa yang saya mau? Ya itu kalau waras. Kalau sedang waras, kita bisa mikir begitu ya. Kita dimaki-maki, kita tidak melakukan, kita balik marah. Enak aja, aku tidak melakukan, tidak melakukan. Itu tambah menimbulkan pertentangan, perselisihan. Dengan adanya perselisihan saja di antara kamu, maka itu menunjukkan bahwa kasih kita kepada Tuhan belum utuh, belum semuanya. Kita ingat bahwa pencobaan atau penderitaan kita hanya sebagian kecil, sedikit. Yang sebagian besar itu sukacita bersama Tuhan. Kalau kita tentu saja mengingat bagaimana Tuhan berbuat kepada kita. Ya, makanya ada ayat, mengapa kamu tidak lebih suka menerima ketidakadilan? Wah,
ajaib, tetapi faktanya demikian. Teks jelas menulis begitu. Mengapa kamu tidak lebih suka menerima ketidakadilan? Jadi kalau tidak adil, kita harus terima. Artinya kan begitu. Kita tidak boleh protes. Kenapa? Pengaturan Tuhan jauh lebih berkuasa, jauh lebih baik daripada apa yang kita alami dan kita terima dari orang lain atau dari pihak lain. Tema kita, ajaib yang tidak pernah tampak. Ya memang ya, ajaib tidak pernah tampak kalau itu belum terrealisasi, belum terjadi. Betul ya? Belum ya, betul ya. Tidak pernah tampak. Tapi begitu kejadian itu kita alami terjadi, kita baru tahu, wih, ternyata Tuhan itu ajaib. Kenapa? Sudah terjadi, kita sudah mengalami. Coba kalau sebelum itu, ayo sebut Tuhan itu ajaib. Kalau aja sebut Tuhan itu ajaib, aku nggak merasain siapa yang aku rasakan. Kan begitu seringkali, tidak usah. Orang lain memang nggak bisa merasakan apa yang kita rasakan, tapi ingat, Tuhan merasakan apa yang kita rasakan. Cukup. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Kita nyanyikan terus. Ajaibnya sampai di mana? Maka ajaib itu terjadi ketika kita mengalami peristiwa demi peristiwa dan sudah terjadi. Ya, Tuhan ajaib. Ajaib terasa ketika kejadian itu selesai. Maka kita memahami karya Allah untuk saya ajaib, luar biasa. Bagi orang percaya yang belum pernah melihat duit dia ya, belum pernah melihat dia ya, namun percaya pada pengharapan yang akan datang. Pengharapannya itu akan datang. Karena apa? Namanya orang berharap itu bukan sesuatu yang sudah terjadi loh. Namanya berharap kan bukan sesuatu yang sekarang kita sedang alami loh. Namanya berharap itu sesuatu yang belum kita alami. Makanya kita berharap, gitu kan? Nah, ini bagi orang percaya ini berlaku. Percaya seperti apa yang dimaksudkan di sini? Percaya di sini pakai kata kerja, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kata kerja artinya aktif, bukan aktif, artinya sesuatu yang dikerjakan. Tetapi kata percaya di sini itu memang bentuknya aktif, gitu kan? Jadi sesuatu yang dikerjakan secara aktif. Jadi kalau kita percaya tapi kita tidak melakukan, itu sama saja dengan kita tidak percaya, Bapak Ibu dan teman-teman. Ya percaya kok nggak melakukan, ya berarti sama dengan tidak percaya. Kalau kita mengatakan, ya aku percaya Tuhan pegang hidupku, ya udah kita lakukan aja semua yang benar menurut firman Tuhan. Ya, menurut kita punya relasi bersama Tuhan, kita lakukan saja. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan melakukan apa yang firman Tuhan katakan, maka walaupun dia belum pernah melihat, namun orang itu percaya pada pengharapan yang akan datang. Apa pengharapan yang akan datang? Pengharapan yang akan datang itu seperti apa? Ya kita belum pernah ini ya, belum pernah ketemu yang akan datang kok ya, belum pernah ketemu, belum pernah lihat kita, ya belum pernah ngalamin karena pengharapannya yang akan datang. Sekarang kita berharap, walaupun kita mengalami berbagai pencobaan dan aniaya, cuma sedikit kecil, sebagian kecil, sebagian besarnya tidak. Nah, kenapa orang bisa mengatakan bahwa hidupmu ini kok penuh penderitaan? Kita berpikir, apakah orang tersebut itu hanya melihat penderitaannya saja, dia tidak pernah melihat karya Allah, atau dia lupa akan karya Allah sehingga
jumlahnya. Terlalu banyak. Nah, kalau kita melihat, oh Tuhan Yesus sudah berbuat banyak pada ini, maka kita mengatakan penderitaan cuma sedikit, sebagian kecil. Taruh saja penderitaan tetap berada kepada Tuhan. Maka orang itu tidak akan melihat bahwa hidupku penderitaan terus. Maka orang itu melihat hidupku lebih banyak, aku bersukacita karena begitu besar, banyak sekali apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Amin. Yes, itu yang harus kita patrikan dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita bilang, apakah kamu tidak, kita kalau ketidakadilan yang menerima kita disuruh terima, ya udah terima aja. Gitu kan? Ayatnya bilang begitu kok. Aku mau jadi pelaku firman, katakanlah seperti itu ya. Kita sering menyanyikan atau sering kali kita memahami perkataan-perkataan seperti itu. Aku mau jadi pelaku firman, kita jadi pelaku firman, ya udah, suruh terima ya terima. Nah, Tuhan yang ngomong. Kalau kita melakukan itu, Bapak Ibu dan teman-teman, hidup kita lebih rileks, betul? Hidup kita lebih santai. Santai bukan berarti nggak ngerjain apa-apa, bukan. Ya. Mungkin itu sebabnya kadang-kadang di dalam kelompok orang gitu ya, sekelompok orang, teman-teman kita atau di kelompok yang lain pun ada yang nyeletuk kadang-kadang, kamu ini kok senyum terus, kayaknya nggak punya penderitaan, kayaknya nggak punya pencobaan. Ada ya, kita pernah dengar seperti itu ya. Mungkin orang itu memahami bahwa penderitaan cuma sedikit, tetapi paling banyak, lebih banyak adalah karya Allah di dalam hidupnya dia. Itu yang dia ingat. Yang sedikit udah aja, EGP aja yang sedikit. Maka ketika kita memiliki hati yang baru, seperti yang tadi kita sudah nyanyikan, maka karya Allah itu kita bisa nikmati sepenuh-penuhnya. Sepenuh-penuhnya. Ya. Nah, sekarang kalau dikatakan bagi orang yang percaya, belum pernah melihat dia, namun percaya pada pengharapan yang akan datang. Pertanyaannya kan sekarang kita harus ngomong, harus bertanya. Itu pengharapan seperti apa, Pak? Yang dimaksud itu, ya betul ya. Kita udah percaya, oke. Terima pencobaan cuma sedikit, EGP, gitu kan? Melihat kebesaran Tuhan yang terjadi pada diri kita, akan berharap yang akan datang. Pengharapan seperti apa? Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, pengharapan di sini adalah bentuk kata benda. Kenapa saya harus sebut kata benda, bukan kata kerja? Karena memang satu, tertulisnya adalah kata benda, bentuk kata benda. Pertanyaannya, apa artinya kata benda kalau begitu? Yang pertama dan terpenting, kata benda memberi arti yang penting terhadap kata itu. Apanya? Dia memberikan arti detail, rincian, arti pokok dari kata itu. Itu bentuk kata benda. Jadi kalau kita ketemu kata benda, kita lihat ini arti sebenarnya apa, pokoknya apa. Nah, itu yang kita pegang. Kalau tadi saya bilang ini bentuk jamak, nah itu saya bilang itu tadi kata benda, tapi juga ada yang jamak juga kata kerja, tetapi yang saya sebut tadi kata benda. Kamu tunggal itu kata benda, kamu jamak itu kata benda. Jadi detailnya, arti pokoknya itu kata benda. Ya. Pengharapan seperti apa? Maka dikatakan di sini, pengharapan di sini memberikan arti satu yang baik dan pasti. Ya, kata benda ya. Sesuatu yang baik dan pasti, objektif,
bukan fiktif. Artinya apa? Nyata, bukan halu. Tahu ya halu kan? Yang muda-muda mesti tahu. Namanya angkatan seangkatan saya tahu nggak halu? Mestinya tahu lah. Itu bahasa sudah kontemporer sekarang ya. Jadi itu bukan sesuatu yang halu, yang baik dan pasti. Itu bukan halu, tapi nyata, objektif. Ini arti katanya. Saya bukan ngarang arti kata itu, karena saya tidak mungkin ngarang. Saya harus lihat artinya seperti apa sebetulnya. Supaya apa? Supaya kita bersama-sama bisa menerima atau menghayati kebenaran demi kebenaran Alkitab. Yang arti yang kedua adalah sesuatu yang baik dan pasti, yang objektif itu kita nantikan. Kita nantikan. Jadi pengharapan itu kita nantikan. Makanya betul yang akan datang. Begitu ya, bukan sekarang atau bukan udah lewat. Jadi ini artinya pengharapan. Gambaran umum ya, tidak bisa sama persis, tapi gambarannya seperti ini. Kenapa Bapak Ibu, teman-teman kok ke dokter? Ngapain? Gak pernah kan orang sehat ke dokter kan? Ada? Aku sehat, aku mau ke dokter. Andreas kamu kemana? Ke dokter. Kamu sakit apa? Enggak, aku sehat. Ini Andreas itu milik apa enggak gitu ya? Mesti ada sesuatu di dalam badannya yang tidak normal sehingga harus ke dokter, betul ya? Nah, ini ibaratnya seperti itu. Jadi saya ke dokter. Kenapa? Karena badan saya ada something ya, ada sesuatu yang tidak normal. Nah, pertanyaan kritis yang menjadi pemikiran kita adalah kenapa sakit kok ke dokter? Kenapa kalau kita sakit tidak ke insinyur bangunan? Pak Andreas ngeladen, masa sakit ke insinyur bangunan? Gak ada ceritanya, gak ada hubungannya. Ya betul, gak ada hubungannya. Tapi dengan saya mengatakan ini, kita mulai berpikir, oh ternyata ketika aku mengalami sesuatu yang aneh dengan badanku, aku harus datang kepada orang yang paham akan badanku. Betul? Kalau kita mengalami masalah di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan, datangkah kita ke insinyur bangunan? Tidak, datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita untuk menebus dosa kita dan menjadi raja di dalam kehidupan kita. Sampai ke dokter nunggu, ya nunggunya ada yang sebentar, ada yang lama. Kalau nunggunya lama, saya berpikir, kamu nunggunya lama, Pak atau Bu, kenapa kamu nggak pulang aja? Terus enak aja, aku pengen sehat. Nunggu lama ya tak tunggu gitu ya. Ini dokter ini pinter, dokter itu cocok kan, gitu ya. Jadi maksud saya begini Bapak Ibu, kalau kita mengalami sesuatu di dalam kehidupan rohani, kita datang kepada Yesus, kita sabar menunggu waktunya Tuhan. Ingat loh Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah lupa untuk berbuat. Tuhan tapi lama banget Tuhan, aku pengennya sekarang. Nah ini masalahnya, ini bikin repot ini, ya. Karena Tuhan tahu yang terbaik itu datangnya kapan. Makanya kita perlu berharap yang akan datang. Ya. Udah minggu lama masuk puasa, ketika masuk ya, masuk ke dokter, ada depan dokter. Apa yang kita lakukan? Dokter mesti ngomong sakit apa, gitu kan? Apa yang dirasakan, begitu ya? Atau mungkin belum nyampe dokternya ngomong, kita baru masuk, dok badan saya ini dok, gini sambil duduk kita ceritain gitu. Kenapa kita harus cerita begitu? Supaya dokternya kasih obatnya tepat, betul ya? Betul ya? Kalau kita nggak cerita gejala kita, apa yang kita alami, kita sakit, mungkin diberinya panadol, saya merah, tidak boleh. Ya. Sakit disebut dikasih obat untuk flu, turun panas. Padahal sakitnya kita itu karena gigi bolong. Kalau sakitnya kita karena gigi bolong, karena belum sempat ngomong sama dokter, maka harus ke dokter gigi, dirujuk ke sana, kan gitu. Ya.
Nah, ini jadi permohonan kita, artinya kita ketika ketemu dokter, kita ngomong-ngomong, itu dokternya akan bertanya bla 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 bla. Saya punya rekan dokter, kalau dia mau ngasih obat dia selalu tanya ke saya. Y punya obat apa di rumah? Maksudnya kamu punya obat apa di rumah? Gitu. Saya sebutkan, ada ini, ada ini, ada ini. Dia bilang cukup, nggak usah resep. Dia bilang gitu. Itu aja terusin. Sehari sekian, yang ini sehari sekian. Itu dokter yang tepat biasanya saya datang. Jadi saya cocok datang ke situ. Ya, saya bukan jadi objek, saya merasa begitu. Saya merasa jadi manusia, dimanusiakan. Ya. Ada dokter, ini kejadian. Begitu kita konsultasi sama dokter, gini, dokter nggak ngomong ABC, udah kasih ini. Kenapa kok dikasih ini, dok? Nurut aja sudah. Dokter itu galak banget. Tapi kan lu nggak mau kita nurut kan? Nurutnya baru galak, bener nggak? Dokter galak-galak amat, aku nggak mau nurut, aku pergi aja, pernah? Nggak mungkin, karena kita pengen sembuh. Ya. Nah, jadi harus ada relasi bersama Tuhan. Relasilah bersama Tuhan. Kapan terakhir kali kita berrelasi pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus? Pak, harusnya Pak penyanyi. Ya. Atau kemarin, kalau kemarin itu ada tanya ini dari kemarin sampai sekarang tidak berrelasi. Wah, ini ada tanda tanya ini. Something happened with you. Nah, udah, artinya kita perlu belajar mengekspresikan keadaan badan kita, dan dokter mengekspresikan apa yang harus dia lakukan. Dia cerita, ada dokter yang baik, cerita gini, seperti saya di Surabaya ngalamin seperti itu, dokternya baik sekali. Saya tanya kenapa baik, dia ceritain kalau ibu merasain begini tanpa ini, berarti saya harus begini. Tapi kalau ibu merasain ini tanpa ini, berarti saya harus begini, beda bu. Oh, jadi dia mikir, aku merasain saja. Enggak, dok, saya nggak merasain kalau itu begini. Nah, ini dokter enak kan kalau kita ketemu dokter seperti itu, Tuhan seperti itu. Sekali lagi, penggambaran ini bukan mutlak 100% benar, tetapi supaya bisa membentuk frame, membentuk pandangan kita kepada Tuhan. Ya. Selesai konsultasi, kalau gitu saya kasih obat A, minumnya 3 kali 1 tablet ya. Nanti kalau habis datang lagi. Kalau belum sembuh, nah gitu kan biasanya. Kita bilang 3 kali 1 sampai habis. Kelamaan. Ngapain? Pokoknya intinya kan sampai habis. Kita minum aja semua, belum yang terjadi masuk UGD kita. Tidak sesuai aturan, makanya ikuti aturan dokter. Kita datang kepada Yesus, ikuti aturan Yesus. Jangan pakai aturan kita. Karena kita percaya kepada Yesus, ikuti aturan Yesus. Supaya kita tidak masuk UGD. Perlu proses, Bapak Ibu dan teman-teman. Perlu proses. Kita minum juga sesuai aturan. Aturannya firman Tuhan mengatakan, kalau kamu saling mengasihi, kamu adalah murid-muridku. Ingat ya, mengasihi itu mau pilih mau agapau atau mau agape sama aja. Pokoknya mengasihi utuh, tidak bercabang dan tidak berbagi. Ya udah, kita mengasihi, gitu kan? Itu aturannya. Kamu akan disebut murid-muridku kalau kamu melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Apa perintahnya? Ini Alkitab. Wih, Pak, tebel banget. Kapan selesainya saya baca? Begitu kan? Tapi coba baca Pak hari sedikit demi sedikit. Ya. Sehari bisa 1 pasal baik. Sehari bisa 1 perikop baik. Sehari bisa 1 ayat baik. Sehari tidak bisa, wah itu tidak baik. Ya itu tidak minum obat. Tidak sesuai dengan anjuran dokter Yesus Kristus. Pahami, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut. Beban yang kuberikan kepadamu adalah ringan. Kita mau beban ringan, mau beban berat.
Jujur kalau milih mesti semuanya pengen ringan. Walaupun nggak saya tanyain satu-satu. Nggak ada gitu di dalam hati Bapak Ibu dan teman-teman. Oh, Andreas bilang, aku kepengen beban yang berat saja Tuhan Yesus itu ada? Nggak ada, saya yakin. Benar yang nggak ada ya? Nggak ada. Gitu. Yesus sudah mengatakan, hanya ikuti apa yang aku sudah tuliskan kepadamu. Pelajari, pahami. Itu yang harus kita lakukan. Itu yang harus kita kerjakan. Bagi orang yang percaya, yang aktif melakukan, walaupun belum pernah melihat, tapi percaya pada pengharapan yang baik dan pasti dan menantikan itu yang akan datang, yang tidak dapat binasa, yang kekal, yang tidak cemar, yang bebas dari infiltrasi pencemaran, yang tidak layu atau tidak pudar. Ini lambang daripada kekekalan. Maka ayat 9 mengatakan tujuan iman kita yaitu keselamatan jiwa kita. Tujuan kita, prosesnya harus kita ikuti. Maka pengharapan yang akan datang kita terima. Tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya. Yesus sendiri mengatakan begitu. Tidak ada yang mustahil. Walaupun sekarang kita menerima rasanya kok berat banget, tidak apa-apa, udah. Karena pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Itu janji Tuhan yang iya dan amin. Terima, yakinlah, cuman sedikit. Cuman sedikit. Yang banyak itu karya Allah di dalam hidupku. Maka kalau itu terjadi, tercapailah tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Raja di dalam hidup kita, menjadi juru selamat di dalam hidup kita, yang menjadi panutan kita di dalam sepanjang hidup kita, dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai nanti kita pindah alamat. Jangan sampai goyah. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk sebagian firman yang sudah Engkau berikan kepada kami. Berilah kepada kami hikmat supaya kami boleh memahami dan bertambah-tambah pemahaman kami hari makin hari. Tuhan menolong kami masing-masing. Roh Kudus-Mu kiranya boleh selalu menyertai dan membimbing kami dalam seluruh kebenaran Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami mau mencapai tujuan iman kami, yaitu keselamatan jiwa kami, dan kami mau menikmati semua berkat Tuhan yang sudah